Saudara, drama panjang perseteruan soal tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah berbulan-bulan menjadi perdebatan di ruang publik dan media sosial, Polda Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang selama ini vokal terkait tudingan itu. Langkah penahanan jadi sinyal kuat bahwa proses hukum telah memasuki fase yang menentukan. Kedua figur publik itu harus bersiap mempertanggungjawabkan tudingan yang mereka sampaikan di hadapan majelis hakim. Lalu apa saja konsekuensi hukum yang berpotensi menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa? Jumat pagi menjadi momen tak terduga bagi Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Keduanya ditangkap polisi di kediaman masing-masing dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sebelum ditangkap, saudara, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Alasan penangkapan atas Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah tindak lanjut pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Tinggi DKI usai berkas perkara ijazah palsu dinyatakan lengkap atau P21. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Usai ditangkap, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan medis. Keduanya dibawa menggunakan mobil tahanan dan langsung masuk ke gedung instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Roy Suryo datang mengenakan kaos olahraga, sempat berteriak siap sambil mengepalkan tangan. Sementara Dr. Tifa memakai baju tahanan oranye. Belum 24 jam dari penangkapan, Roy dan Dr. Tifa batal ditahan. Roy dan Tifa rupanya harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri. Padahal sebelumnya tim kuasa hukum Roy dan Tifa menolak polisi melakukan pengecekan kesehatan karena keduanya dalam keadaan baik. Namun kuasa hukum Roy dan Tifa, Refli Harun, bilang hasil pemeriksaan menunjukkan ada penyakit bawaan keduanya yang perlu penanganan lebih lanjut dengan rawat inap. Dr. Tifa mengalami GERD karena terlambat makan dan stres. Sedangkan Roy Suryo tidak dirinci kondisinya. Tidak mau rawat inap, tetapi setelah berkonsultasi dengan istrinya, kemudian dengan lawyer, akhirnya bersedia untuk rawat inap. Berapa lama, Prof, kalau rekomendasi dokter? Berapa lamanya kita mana tahu, ya, kita mana tahu. Apa yang dialami Roy Suryo sekarang mengingatkan pada peristiwa tahun 2022. Ketika itu, saudara, Roy Suryo ditahan karena kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Roy dijerat Undang-Undang ITE dan pasal penodaan agama. Saat diperiksa polisi sebagai tersangka, Roy Suryo sempat keluar ruang pemeriksaan dengan kondisi tidak sehat, seperti menggunakan penyangga leher ataupun kursi roda. Kuasa hukum Roy, Ahmad Khozinuddin, menyayangkan penangkapan kliennya. Menurut Khozinuddin, selama ini kliennya selalu kooperatif dan tidak mengarah pada tindakan menghalang-halangi penyidikan. Khozinuddin menilai penangkapan kliennya merupakan abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang. Khozinuddin pun bilang siap melawan. Dan ini menjadi konfirmasi bahwa memang benar hukum itu hari ini sedang ada pada narasi atensi dan intensi. Atensi dari Solo, Saudara Joko Widodo, intensinya ya untuk menekan Pak Roy dan yang lainnya termasuk Bu Tifa agar mereka melemah, agar mengambil pilihan berkhianat kepada rakyat sebagaimana yang sudah ditempuh oleh 3 orang pengkhianat sebelumnya. Merespon perkembangan kasus tudingan ijazah palsu miliknya, Jokowi menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.
ia juga siap datang ke persidangan membawa ijazah asli. Mengenai keberadaan ijazah aslinya, Jokowi bilang masih dipegang penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Nasib Roy Suryo dengan Dr. Tifa ini berbeda dengan 3 tersangka lainnya. Di saat Roy dan Tifa kini harap-harap cemas karena menghadapi jeruji besi, 3 rekan seperjuangan mereka sudah lebih dulu bernapas lega. Egy Sujana, Damai Lubis, dan Rismon Sianipar yang semula gencar menguliti ijazah Jokowi telah lolos dari jeratan hukum setelah mendapat maaf dari Jokowi. Pada Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Tak lama berselang, polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Status tersangka keduanya pun gugur. Saat itu, Roy menyebut langkah Egy sebagai bukan pejuang. Egy balik menyindir Roy Suryo dan mempersilahkan lawan Jokowi kalau merasa jagoan. Tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, Kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Saya tidak pernah minta maaf. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Dan yang tak diduga-duga adalah manuver yang dilakukan tersangka lain, Rismon Sianipar. Awalnya solid bersama Roy dan Tifa menguliti ijazah Jokowi. Tiba-tiba Rismon bermanuver dengan menemui Jokowi. Rismon memutuskan minta maaf dan mengajukan restoratif justice kepada Jokowi dan keluarganya. Sebagai wujud penyesalan, Rismon pun menemui langsung Jokowi di Solo dan putranya Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden. Ia pulang membawa parsel dari Gibran. 2 hari sebelum Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap, Rismon Sianipar kembali menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Rismon memberikan buku berjudul Otentikasi Ijazah Jokowi sebagai ucapan terima kasih. Rismon mengaku saat ini hanya tunduk pada kaidah ilmiah, bukan lagi afiliasi politik atau unsur subjektif. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, kini tersisa 1 klaster tersangka, yaitu Rustam Effendi, Rizal Fadilah, dan Kurniatri. Apakah ketiganya akan mengikut jejak Egy Sujana CS berdamai dengan Jokowi atau tetap pada pendirian mereka dengan segala konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi? Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut menyita perhatian publik kini bersiap memasuki masa pembuktian di ruang pengadilan. Publik menunggu apakah yang selama ini gencar disampaikan Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah kebenaran atau sebaliknya fitnah dan pencemaran baik seperti pasal yang dijeratkan kepada mereka. Fakta hukum di persidangan nanti diharapkan mampu mengakhiri polemik dengan segala spekulasi dan kegaduhan di ruang publik.